Hai Sobat Renjana, jumpa lagi dengan kisah horor bersama Renjana Khatulistiwa. Kali ini menceritakan tentang teror genderuwo di sebuah desa yang dikelilingi persawahan. Bagi yang belum tahu, genderuwo digambarkan sebagai makhluk berwujud besar, berbulu lebat seringkali hitam kemerahan. Genderuwo memiliki sorot mata tajam yang menakutkan. Ia mirip dengan manusia kera yang kekar. Makhluk ini seringkali dikenal usil dan menakutkan. Mereka suka meneror manusia dengan menampakkan diri secara tiba-tiba, terutama pada malam hari. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa genderuwo bisa bersikap jahat atau baik, tergantung bagaimana manusia bersikap kepadanya. Salah satu kepercayaan yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk menyerupai orang yang dikenal, seringkali untuk mengganggu atau bahkan berhubungan dengan manusia. Sebelum lanjut cerita ini, jangan lupa kunci rapat pintu rumah Anda. Tarik selimut dalam-dalam, siapkan posisi nyaman untuk rebahan. Berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng agar kamu selalu mendapatkan update terbaru cerita dari Renjana Khatulistiwa. Ting ting tong tong. Berkisah di sebuah desa terpencil, beberapa warga sedang berkumpul untuk berbincang-bincang. Karena desa tersebut akan kedatangan 5 mahasiswa KKN dari kota. 5 mahasiswa itu adalah Rina, Budi, Senja, Doni, dan Maya. Mereka tiba di desa dengan senyum ramah dan semangat menggebu. Warga menyambut hangat, meskipun ada bisik-bisik tentang keangkeran desa, terutama area persawahan yang luas. Kepala desa, Pak Suryo, berkali-kali mengingatkan mereka agar tidak keluar malam sendirian, terutama ke arah sawah. Desa ini memang sepi, nak. Tapi bukan berarti aman dari hal-hal tak kasat mata, pesan Pak Suryo, tatapannya penuh arti. Rina, gadis yang paling ceria dan sedikit skeptis, hanya tertawa kecil. Ah, Pak Suryo ini. Kami ini mahasiswa, bukan anak kecil yang takut hantu. Namun, peringatan itu mulai terasa nyata di hari ketiga KKN. Malam itu, listrik padam. Gelap gulita menyelimuti desa, hanya diterangi rembulan tipis. Maya, yang paling penakut di antara mereka, merasa gelisah. Ia memutuskan untuk menelepon pacarnya, Rio, di kota untuk menenangkan diri. Halo, Rio. Aku takut banget nih, di sini gelap semua, bisik Maya. Suara Rio di ujung telepon terdengar menenangkan. Tenang, sayang. Aku selalu ada buat kamu. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku, ya. Puncaknya terjadi pada malam ke-7. Maya, yang kebetulan sedang berada di dapur posko sendirian, mendengar suara berbisik memanggil namanya dari luar jendela. Suara itu terdengar berat dan dalam, membuat bulu kuduknya merinding. Maya, ikut aku, bisik suara itu. Maya lalu memberanikan diri mengintip. Di balik kegelapan, ia melihat sesosok bayangan hitam besar berdiri tegak di ambang jendela. Bentuknya menyerupai manusia, namun ukurannya jauh lebih besar dan diselimuti bulu lebat. Mata merahnya menyala dalam gelap. Ketakutan luar biasa mencengkeram Maya. Ia yakin, itu adalah genderuwo. Ting ting tong tong. Pagi tiba, dan suasana posko sunyi mencekam. Ketika teman-teman KKN memeriksa, Maya sudah tidak ada di tempat tidur.
Jendela dapur tempat Maya melihat genderuwo terbuka lebar. Jejak kaki berukuran besar terlihat jelas di tanah lembek dekat jendela, mengarah ke persawahan. Maya diculik genderuwo, teriak Senja histeris. Panik melanda semua mahasiswa. Mereka segera melaporkan kejadian ini kepada Pak Suryo. Warga desa pun ikut membantu mencari Maya, menyisir setiap sudut desa dan area persawahan. Namun, Maya seolah lenyap ditelan bumi. Beberapa warga bahkan bercerita melihat sosok genderuwo mondar-mandir di sawah semalam, seolah mengawal seseorang. Pencarian berlanjut hingga malam hari. Senja, Budi, Doni, dan Rina memutuskan untuk tetap mencari, meskipun Pak Suryo sudah menyarankan mereka kembali. Mereka menyusuri pematang sawah yang gelap, hanya berbekal senter dan harapan. Tiba-tiba, dari batas desa, mereka mendengar suara langkah kaki samar. Suara Maya. Mereka mempercepat langkah, mengikuti suara itu. Aroma melati dan tanah basah menyeruak. Dari balik cahaya malam muncul Maya bersama sosok hitam yang tinggi besar di belakangnya. "Maya, syukurlah kamu baik-baik saja," seru Rina lega, memeluk sahabatnya. Namun, bukannya menangis ketakutan, Maya justru senyum-senyum. Tiba-tiba, dari balik cahaya malam di sudut perbatasan desa muncul sesosok pria tinggi tegap. Ia memiliki tubuh atletis, rambut sedikit acak-acakan, dan senyum kikuk di wajahnya. Pria itu tampak familiar. "Rio," seru Budi, Doni, Senja dan Rina bersamaan, terkejut. Rio hanya nyengir, menggaruk tengkuknya. "Hai, maaf ya bikin panik," ujarnya dengan lugu. "Rio, kamu yang genderuwo itu," teriak Budi bersama-sama. Rio tertawa kecil, sedikit canggung. "Bukan genderuwo beneran. Kemarin aku kesini jemput Maya," kata Rio. "Terus kami nyempetin balik ke kota untuk beli pizza untuk teman-teman KKN di desa," lanjut Rio menjelaskan. Rio dan Maya belum sempat memberikan kabar ke teman-teman KKN. Pasalnya HP keduanya baterai habis. "Kamu gila, aku sampai mau mati ketakutan. Kupikir benar-benar diculik genderuwo," kata Senja dengan sewot. Ting ting tong tong. Ketiga mahasiswa lainnya hanya bisa melongo, antara lega dan kesal. Budi, Rina dan Doni hanya bisa menggelengkan kepala. Tak hanya keempatnya mahasiswa KKN yang terheran-heran. Ada sosok genderuwo yang sebenarnya berada di balik pohon asam Jawa. Genderuwo itu juga geleng-geleng kepala. Heran melihat anak manusia yang kocak banget. Ting ting tong tong. "Tuh kan, gue melulu yang dijadikan kambing hitam," guman genderuwo dalam hati. "Manusia tuh lebih jahil daripada gue," lanjut genderuwo sambil geleng-geleng kepala. Ting ting tong tong. Nantikan cerita horor selanjutnya hanya di Renjana Katulistiwa.